Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji yang paling sempurna dan rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb yang telah melimpahkan segala macam dan bentuk kenikmatan kepada kita semua, yang sudah sepatutnya untuk kita bisa menjadi manusia-manusia yang selalu ingat akan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, dan bisa menjadikan kita sebagai orang-orang yang pandai untuk bersyukur. Dan tanda pandainya kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah dengan semakin taatnya kita kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam yang semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang selalu konsisten menegakkan sunnah-sunnahnya sampai datangnya hari pembalasan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu jami'an. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pertemuan malam hari ini kita akan mulai masuk kepada pembahasan tentang thaharah dan air. Minggu kemarin kita membahas tentang pembukaan pengertian fikih di dalam Islam. Secara ringkas sudah kita paparkan sebagai muqaddimah, dan malam ini kita mulai masuk kepada pembahasan fikih bab thaharah. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan pertemuan malam ini adalah 2 poin. Yang pertama, masalah thaharah itu sendiri, definisi thaharah, pembagian thaharah, baik thaharah secara maknawi ataupun hissi, kemudian tentang permasalahan miyah, air, jenis-jenis air, ya kan, perbedaannya, air tuhur, suci mensucikan, air najis. Ini akan kita bahas insyaallah satu persatu, dan insyaallah bisa kita selesaikan dan kita buka sesi tanya jawab. Saudaraku sekalian dan saudari yang dimuliakan oleh Allah, pertama kita masuk kepada pembahasan tentang thaharah secara bahasa. At-thaharah lughatan an-nadhafah wan nazahah 'anil aqdhar. Thaharah secara bahasa maknanya adalah bersih dan suci dari segala bentuk dan kotoran. Bersih dan suci dari segala bentuk kotoran. Adapun taharah menurut istilah atau dalam bahasa Arabnya menurut pengertian secara syarak, raf'ul hadati wa izalatin najasah, yaitu mengangkat dan menghilangkan kotoran atau najis. Sekali lagi, thaharah secara syarak maknanya adalah mengangkat dan menghilangkan kotoran atau najis. Pembagian thaharah itu sendiri nanti insyaallah kita akan lebih jelas ketika buku sudah kita bagikan. Pembagian thaharah itu sendiri, thaharah dibagi menjadi 2. Ada thaharah maknawi, kemudian ada thaharah hissi. Thaharah maknawi ini jelasnya tidak bisa ditangkap dengan panca indera, karena sifatnya makna, ada di dalam hati, berhubungan dengan keyakinan manusia. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian ada thaharah hissi. Hissi itu artinya apa? Kan sering didengar al-hawasul khamsah, panca indera yang 5. Artinya bisa dirasakan dengan panca indera.
Nah ini poin pembahasan kita. Karena taharah ma'nawiyah ini sudah banyak kita bahas dalam pembahasan tauhid yang berhubungan dengan prinsip dasar Islam. Di mana dalam rukun Islam yang pertama disebutkan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang mana tidak akan sempurna dan tidak dianggap sah, ya kan, peribadahan seorang hamba kecuali dengan merealisasikan prinsip ideologi tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, taharah hissiyah itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, suci dari hadas, taharah minal hadath. Yang kedua, suci dari najis, taharah minan najasah. Nah, suci dari hadas dibagi lagi jadi dua. Yang pertama, hadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Seperti itu. Secara singkat, kita mulai tentang pembahasan taharah ma'nawiyah. Taharah ma'nawiyah artinya adalah bersihnya hati seorang hamba dari segala macam bentuk kesyirikan atau kemaksiatan serta penyakit-penyakit hati yang lainnya, yang mereka itu akan merusak peribadahan kita. Bersihnya hati seorang hamba dari segala macam bentuk kesyirikan atau kemaksiatan serta penyakit-penyakit hati yang lain. Syirik besar maupun syirik kecil, jelas syirik besar merusak seluruh amal ibadah dan menghapus keimanan seorang. Syirik kecil, apakah bisa diterima ibadah seorang hamba apabila di dalam hatinya disertai dengan perbuatan syirik kecil, baik riya ataupun sum'ah, ingin dilihat dalam ibadahnya, ingin mendapatkan pujian, sanjungan dari hadapan mata masyarakat atau temannya, atau sum'ah, ingin mencari popularitas dalam ketaatan peribadahannya kepada Allah. Ini jelas penyakit hati yang akan merusak ibadah. Dengan adanya syirik kecil saja, ibadah seorang hamba tidak akan diterima. Walaupun mungkin sifat syirik kecil ini akan merusak ibadah yang sedang dilakukan oleh seorang hamba. Ibadah itu saja, tanpa menular atau merusak ibadah dia yang sudah dia lakukan sebelumnya dengan secara ikhlas. Lain kalau perbuatan syirik besar, sekali dilakukan akan mendelete, menghapus seluruh keimanan dan amal soleh yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Ini beda syirik besar dengan syirik kecil, sudah pernah kita jelaskan. Nah, jadi saudaraku sekalian, hakikat toharoh, ya kan, kesucian, kebersihan ini tidak akan terwujud dalam toharoh ma'nawi ini selama kesyirikan ini masih bersarang di dalam hati. Dalam hasad pun Rasulullah kan memperingatkan, innal hasad ya'kulul hasanat, atau kama qala Rasul SAW, hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan kita seperti virus menggerogoti, dan terus kebaikan kita akan diambil sehingga hancur. Dan kita hanya mendapatkan capek dari ibadah yang pernah kita tunaikan dan kita laksanakan. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, ada orang datang menghadap Allah kelak nanti pada hari akhir dengan membawa pahala sebesar dan sebanyak gunung, akan tetapi apa? Banyak kezaliman yang telah dia lakukan, sehingga pahala kebaikannya diambil untuk membayar hutang-hutangnya. Dan belum cukup, maka pahala jeleknya dari orang yang pernah dizalimi diambil, kemudian diberikan kepada si pelaku kezaliman. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas fala taqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu apa? Najis. Dikatakan najis. Apakah makna najis di sini berarti kalau kita mengegang orang munafik kita harus cuci tangan, ya kan, 7 kali, nanti yang terakhir dengan tanah? Enggak.
Bukan seperti itu maknanya. Artinya ini najis secara maknawi. Sungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis karena apa? Mereka secara maknawi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Membuat tandingan-tandingan dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengesahkan peribadahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala taqrabu al-masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Maka jangan sekali-kali mereka mendekat atau memasuki Masjidil Haram setelah tahun ini. Maksudnya apa? Setelah pembukaan kota Mekah atau Fathu Makkah. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlih insya'a. Innallaha 'alimun hakim. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka ingat Allah Subhanahu wa taala nanti akan menggantikan dan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya yang maha luas jika Allah menghendaki. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan secara muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bukan najis atau tidak najis. Ini pengertian toharoh secara maknawi. Inti pembahasan kita adalah pengertian toharoh secara hissi yang berhubungan dengan ritual peribadahan kita setiap hari. Karena seperti sholat misalnya, salah satu syarat sahnya adalah kita dalam keadaan suci melaksanakannya. Baik diri kita ataupun tempat dan pakaian yang kita pakai. Nah, toharoh secara hissi atau secara fisik pengertiannya adalah sucinya anggota badan seorang hamba dari segala kotoran dan najis, yang mana ini akan terbagi menjadi dua. Yang pertama, suci dari hadas. Yang kedua nanti pembahasan terakhir, suci dari najis. Nah, suci dari hadas, makna hadas itu sendiri saudaraku sekalian adalah sesuatu yang melekat pada diri seorang muslim atau tubuh seorang muslim yang menyebabkan orang tersebut terhalang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah sebelum ia bersuci. Sekali lagi, hadas adalah sesuatu yang melekat pada diri seorang hamba atau tubuh seorang muslim yang menyebabkannya terhalang untuk melaksanakan ibadah sebelum ia bersuci, sehingga dia menjadi sah untuk bisa melaksanakan sholatnya, tawafnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang dituntut dia untuk bersuci sebelum melaksanakannya. Nah, adapun hadas itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada hadas besar dan ada hadas kecil. Hadas kecil nanti hubungannya adalah untuk kita membersihkannya cukup dengan berwudu. Adapun hadas besar, seseorang harus mandi besar. Nah, yang akan kita mulai adalah pembahasan tentang hadas kecil. Hadas kecil itu apa? Sebuah kondisi yang mengharuskan seseorang itu berwudu sebelum melaksanakan ibadah. Dan sebabnya, ya kan, seperti buang kentut atau buang air kecil, buang air besar, ya kan, dan pembatal-pembatal wudu yang lainnya. Adapun cara bersucinya adalah dengan berwudu kepada Allah Subhanahu wa taala, niat karena Allah sudah cukup dia bersuci dan melaksanakan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tertera dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak melangkah melaksanakan sholat, maka apa yang dilakukan? Faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu, wa aydiyakum, dan kedua tanganmu sampai mana? Al-Ka'ab. Bahkan disunahkan untuk melebihkan. Tujuannya apa? Supaya anggota yang diperintahkan untuk kita membasuhnya terbasuh dengan secara sempurna. Kemudian wamsahu biru'u sikum, usaplah apa? Kepala. Setelah kepala apa? Basuhlah
kaki sampai ke mata kaki. Ini perintah bagi seseorang untuk melaksanakan bersuci apabila dia terkena dengan hadas kecil dan dilakukan dengan pembersihnya dengan melakukan wudu. Adapun hadas besar itu adalah sebuah kondisi yang mengharuskan seseorang mandi sebelum melaksanakan ibadah. Seperti apabila dia terkena junub, haid, ya kan? Maka dia harus bersuci. Bersucinya karena hubungannya dengan hadas besar, berarti dia harus mandi besar. Nanti akan kita bahas dengan secara rinci bagaimana cara mandi besar, ya kan? Dan bagaimana sunnah wudu atau sifat wudu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa perkara-perkara yang membatalkan wudu? Apa perkara-perkara yang menjadikan kita wajib untuk mandi besar? Nanti secara terperinci akan kita bahas satu per satu. Jadi hadas besarnya adalah sebuah kondisi yang mengharuskan kita dalam bersuci untuk mandi sebelum melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Contohnya seperti apabila seorang dalam keadaan junub setelah berhubungan suami istri, atau dalam keadaan haid atau nifas. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Dan apabila kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah. Penjelasan rincinya adalah bersuci di sini adalah dengan mandi. Kemudian yang kedua adalah suci dari najis. Maksud suci dari najis di sini adalah menghilangkan najis yang merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Apabila ada najis, maka dia harus membersihkannya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Mudaththir ayat 4, "Wa thiyabaka fatahhir." Dan bajumu maka sucikanlah atau bersihkanlah. Dan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Aktsaru adzabil qabri minal baul." Kata Rasulullah, kebanyakan azab kubur yang akan menimpa seorang hamba kapan? Ketika dia mati. Banyak orang kena azab kubur sebabnya apa? Permasalahan kencing sembarangan. Ini baik kencing sembarangan mengganggu orang lain, ataupun dia tidak mensucikan diri ketika dia kencing, buang air kecil. Banyak orang melalaikan kencing, iya kan? Selesai udah, tanpa dicuci atau apa, dia keluar. Atau bahkan dia buang kotoran yang akhirnya menyebabkan apa? Mengganggu saudara yang lainnya. Makanya kita melihat kalau kita masuk terminal kadang-kadang mau naik bus itu baunya pesing. Kenapa? Karena supir-supir bus, maaf ya kan, bukan menyinggung mereka, tapi banyak kita melihat mereka menggampangkan kencing di samping celah-celah antara bus. Males. Padahal kamar mandi dekat. Kita hidup dulu berapa tahun kalau mau berangkat kuliah selalu lewat kampung Melayu, padahal kan terbuka seperti itu terminalnya. Masih bau pesing, Pak. Bau pesingnya itu wah. Dan bahkan halte-halte tempat penungguan bus pun nggak tahu gimana cara mereka buang air kecilnya, bau pesing juga. Makanya Rasulullah peringatkan kepada umatnya, hati-hati. Aktsaru adzabil qabri minal baul. Sebab kebanyakan manusia mendapatkan azab kubur kelak nanti karena kencing. Baik dia tidak bersuci ataupun dia membuang kotorannya mengganggu saudaranya yang lainnya. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, ini sebagai dalil dan bukti perintah kita untuk suci dan membersihkan diri dari najis. Bukan berarti diri kita saja yang bersih, tapi kita pun diperintahkan untuk menjaga kebersihan. Jangan sampai kita punya prinsip ya kan, ya orang lain ini
Yang penting saya bersih, tidak. Tapi kita pun harus menjaga saudara kita dari kebersihan juga. Makanya kenapa? Seringan-ringannya iman, kita diperintahkan untuk apa? Menyingkirkan duri dari jalan. Imatatul adza 'anit thariq. Jangan terus, ya kan kita kena, biarin yang lain juga kan kena. Enggak. Kita mungkin kena, sakit. Jangan sampai saudara kita terkena. Kita singkirkan. Itu keimanan. Dan kita dibalas dalam perbuatan kita tersebut. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa ahadukum ilal masjidi falyanzur fa in ra'a fi na'laihi qadharan aw adan falyamsahhu wal yusalli fihima." Kata Rasulullah, apabila salah seorang di antara kalian pergi menuju ke masjid, jelasnya untuk melaksanakan sholat, falyanzur, maka perhatikan dalam tubuhnya, khususnya apa? Kedua sandalnya. Karena dulu ya kan di zaman Rasulullah SAW masjidnya belum pakai keramik, masih pakai tanah biasa. Makanya kita dapati kadang anjing pun berlalu lalang masuk, bahkan kencing di dalam masjid. Nanti makanya ada pembahasan apabila najis itu ada dan terlihat, ya kan, di tanah, di antaranya cukup kita ambil satu gayung air, kemudian kita kucurkan di atas najis tersebut. Karena apa? Tanah itu menyerap air, sehingga air yang bersih itu mendorong air yang najis. Sudah cukup. Seperti kejadian orang Arab yang kencing di dalam masjid, para sahabat bangkit semua, mau dijotosin orang kayak gini, kurang ajar banget ya kan. Tapi Rasulullah jangan, biarkan sampai kencingnya selesai. Hikmahnya diantaranya apa? Kalau masih dalam keadaan kencing kayak gitu terus dipegang, ditarik, akhirnya apa? Tolernya kemana-mana, Pak. Malah najisnya tersebar. Tapi ketika dia kencing di satu tempat, biarkan sampai selesai, najisnya jelas. Ada di satu tempat tersebut, kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat itu mengambil gayung dan mengguyur najis tersebut. Karena dalam keadaan tanah dan najis itu terdorong, ya kan? Menyerap dan didorong dengan air yang bersih di atasnya. Makanya kata Rasulullah, perhatikan kedua sandalnya. Karena ketika itu mereka masuk ke dalam masjid dengan sandal-sandal mereka, sholat dengan sandal-sandal mereka. Dan bahkan diceritakan bagaimana Rasulullah SAW bila dalam keadaan hujan atau setelah hujan, Rasulullah bersujud dan jidatnya kotor dengan bekas tanah. Seperti itu. Cuma kalau di Saudi sini mungkin orang lebih istilahnya nggak biasa. Kadang lihat tentara ya kan atau akabri masuk ke masjid dengan sepatunya karena mereka merasa kesulitan untuk melepas, pasang lagi kan sepatunya tinggi-tinggi, kan talinya banyak sehingga mereka masuk masjid sholat. Itu kalau di Indonesia udah dipukulin. Iya kan kurang ajar banget masuk masjid pakai sepatu. Iya kan seperti itu. Walaupun sebenarnya tidak apa-apa, tapi yang jelas kan dilihat dulu, perhatikan ada kotoran atau tidak. Seperti itu. Nah, makanya Rasulullah memerintahkan untuk mencek apabila ada qadar, kotoran, au adan atau najis, falyamsahhu, maka bersihkanlah dahulu, kemudian sholatlah dengan kedua sandal atau sepatu tersebut. Maka tidak apa-apa. Kemudian tentang permasalahan ini pembagiannya sudah selesai tentang hadas, suci dari hadas tadi, hadas besar, hadas kecil, kemudian suci dari najis bagaimana, dalil-dalilnya sudah dijelaskan. Kemudian sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang air. Pertama, karena air ini adalah merupakan sarana utama untuk kita membersihkan najis. Itu yang paling penting. Ada penggantinya, tapi yang paling utama adalah air.
Nah, jenis-jenis air itu sendiri, pertama, ya kan, pembagiannya ada air at-tuhur, ya kan, dinamakan sebagai air tuhur. Air tuhur itu artinya apa? Suci dan mensucikan, masih dalam bentuk penciptaan yang awal. Nah, seperti ini. Air yang putih, bersih, ini yang dikatakan suci dan mensucikan. Artinya bukan zatnya saja yang suci, tapi dia juga bisa dijadikan sebagai alat pensuci untuk pembersih najis, untuk menghilangkan apa? Dari tubuh kita hadas besar maupun hadas kecil. Di sini dijelaskan yaitu air yang tidak berubah warna, rasa dan baunya, walaupun telah tercampur dengan benda najis. Bisa nanti ada pembahasannya sendiri. Yaitu air yang tidak berubah warna, rasa dan baunya walaupun telah tercampur dengan benda najis. Disebutkan contohnya yang pertama adalah air mutlak, yaitu air yang tidak berubah dari bentuk dasarnya, warna, rasa dan baunya, baik air yang turun dari langit seperti air hujan, salju, embun, atau air yang mengalir seperti air laut, air sungai, air hujan, air sumur. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 48, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan Allah turunkan dari langit air yang suci, bersih. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Anfal ayat 11, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Dan Allah turunkan kepada kalian dari langit air yang bersih, suci. Untuk apa? Untuk kalian membersihkan diri, bersuci dengan air tersebut. Allah Subhanahu wa taala, ya kan, tadi telah berfirman, kemudian Rasulullah SAW bersabda dan berdoa dalam sebuah hadisnya, dan ini biasa dipakai dengan doa iftitah. Di antara bunyi doa iftitah itu adalah yang bunyi awalnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqini min khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Kemudian akhirnya apa? Allahumma ghsilni min khotoyaya bithalji wal ma'i wal barat. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari semua kesalahanku dengan salju, air dan embun. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda berkenaan dengan air laut. Walaupun mungkin kita atau ada orang yang bertanya, air laut gimana nih? Kan baunya air laut tentara itu. Ya kan? Kemudian asin. Tapi tetap posisinya air laut tetap bisa digunakan sebagai alat untuk atau sarana untuk kita bersuci. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, "Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh." Air laut itu adalah tuhur, suci airnya, dan bahkan bangkainya boleh dimanfaatkan. Kalau bangkai daratan nggak boleh. Mungkin kita melihat orang ada, ya kan, menabrak ayam. Ayam kan boleh dimakan. Meninggal. Boleh kita ambil aja. Emang beli kan mahal. Ya kan, berapa itu? Nggak bisa. Karena kita tidak boleh memakan, ya kan, binatang kecuali dengan disembelih. Penyembelihan yang syar'i yang disebutkan di situ nama Allah Subhanahu wa taala. Atau melihat orang nabrak kambing atau nabrak kerbau, kemudian langsung meninggal, nggak bisa kita manfaatkan. Paling yang bisa kita manfaatkan apa? Kulitnya saja yang diperbolehkan. Tapi dagingnya tidak boleh. Kenapa? Karena meninggal bukan dengan cara yang diperbolehkan untuk kita memakan. Dan cara yang diperbolehkan dalam agama Islam untuk kita bisa memakan
binatang yang dihalalkan untuk kita makan itu dengan apa? Menyembelih atau dengan an-nahr. Pernah dengar an-nahr? Biasanya kalau kambing itu disembelih, dzabah. Kalau sapi bisa dua, disembelih atau di an-nahr. Nahr itu seperti ditusuk. Kalau onta lebih mudah biasanya di nahr, karena memang panjang lehernya dan sulit biasanya untuk menjatuhkan dan lain sebagainya. Maka mereka kadang-kadang punya cara seperti pisau yang panjang, kemudian seperti dimasukkan di temboloknya, tempat, ya kan, seperti ada saluran itu yang apabila disobek itu kena langsung dia jatuh dan darah mengalir. Itu namanya nahr. Nah, ini dua cara untuk berkorban. Cara penyembelihan diajarkan di dalam Islam, baik dengan dzabah maupun dengan nahr. Nah, kalau misalnya ditabrak kemudian masih, ya kan, ada nyawanya, ya kan, kata orang Jawa masih kejet-kejet gitu, masih dalam keadaan sakaratul maut, belum mati, kita ambil pisau, kita kejar, kemudian kita lanjutkan, kita sembelih, masih bisa dimanfaatkan. Tapi kalau mati seketika, maka tidak boleh kita manfaatkan, kita tidak boleh. Paling mentok boleh kita manfaatkan apa? Kulitnya. Itu pun setelah disamak. Apa istilahnya disamak? Bahasa Indonesia kan disamak? Iya. Ya kan, artinya apa? Kalau kita ngomong itu bahasa anunya ya Allah, sudah dibersihkan. Nah, penyamakannya itu adalah merupakan pembersihan, tuhur bagi kulit tersebut. Kemudian ini air mutlak ya, yang masih suci seperti penciptaannya. Kemudian yang kedua adalah air mustakmal. Nah, ini kita mungkin sering dengar. Air mustakmal apa? Yang telah digunakan. Maksud air mustakmal di sini, ya kan, bukan berarti, ya kan, udah mandi di luar kemudian airnya kita tampung kayak ponari, kemudian dijadikan sebagai alat untuk cari berkah, ya kan. Orang kan waktu itu ngejar-ngejar ponari, kenapa? Kaget, Pak. Karena seorang anak yang terkena petir atau beledek, iya kan, dalam bahasa saya, kemudian masih dalam keadaan hidup. Wah, ini anak sakti mandraguna ini. Kemudian dijadikan kesempatan untuk cari berkah dan keramat, karena tujuannya mau cari duit. Kebetulan kehidupan masih sulit. Katanya konon ada batu di sampingnya ponari. Akhirnya batu itu yang digunakan untuk celupan berkah atas air yang dibawa oleh para pengunjung. Sampai 6 kilo orang antri mau cari berkahnya ponari, cukup hanya membawa aqua atau gelas yang kemudian nanti batunya dimasukkan. Kemudian karena mengganggu, bukan karena kesyirikan yang dilakukan, ya kan, tapi karena mengganggu stabilitas kelancaran, baru turun tangan, ya kan. Pemerintah atau polisi antrian banyak, jalan macet, orang mau kerja sulit. Jadi dihalaunya bukan karena perbuatan yang tidak sah dalam agama, tapi karena mengganggu kelancaran kehidupan masyarakat. Diberhentikan, orang masih nggak rela karena sudah nunggu lama. Maka batu pun tidak dapat, air bekasnya ponari pun yang diselokan dikejar-kejar untuk dijadikan apa? Obatlah dan lain sebagainya. Ini penyimpangan yang jelas-jelas keluar dari batas kewajaran dan tuntunan agama kita, Islam yang mulia dan agung ini. Nah, air mustakmal di sini maksudnya apa? Air yang menetes dari anggota badan orang yang berwudu atau mandi. Ketika antum misalnya kayak mandi di bak, otomatis ketika kita berwudu kan ada air yang terciprat kembali ke bak tersebut. Atau kita atau kita ambil gayung. Mungkin gayung tersebut bisa dipakai untuk 2-3 orang. Orang yang pertama pakai mesti kan ada cipratan air pertama dia gunakan wudu yang kembali ke situ. Ya. Nah, yang model seperti ini boleh apa enggak? Apakah satu gayung ketika sudah dipakai oleh seseorang selesai buang, ambil lagi yang baru?
Maka kedudukan yang jelas dan benar adalah dibolehkan menggunakan air tersebut untuk bersuci. Air mustakmal itu diperbolehkan untuk digunakan bersuci berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Saya akan bacakan riwayat-riwayat yang sahih sebagai bukti bahwasanya dahulu Rasulullah SAW berwudu dengan air bekas wudu istri-istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya kan, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ightasala. Di sini disebutkan ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin qas'atin kabirah. Fa arada Rasulullah SAW an yatawadda'a minhu. Faqalat, ya Rasulullah, inni kuntu junuban. Faqala innal ma'a la yujnib. Jadi suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hendak berwudu dengan air dalam sebuah bejana. Jufnah itu sebuah bejana yang cukup besar artinya. Kemudian ketika istrinya melihat Rasulullah mau berwudu dengan air tersebut, langsung istrinya memperingatkan dan ngasih tahu kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya tadi mandi junub dengan menggunakan air tersebut. Kan mandinya bukan berarti terus jebur ke kayak kolam renang, kan enggak. Maksudnya ngambil airnya untuk mandi, otomatis ketika mandi orang itu kan air itu kan bentuknya ya kan sangat mengikuti apa yang ada. Sehingga air itu tertetes mungkin dalam bejana tersebut ketika mandi. Nah, diperingatkan oleh istrinya, Rasulullah tadi saya mandi dengan menggunakan air dalam bejana tersebut, mandi junub maksudnya. Maka ketika itu Rasulullah SAW menjawab dan bersabda, sesungguhnya air ini tidak junub. Yang junub itu tapi air ini tidak berjunub. Artinya apa? Masih bisa digunakan untuk berwudu selama rasa, bau dan warnanya tidak berubah, karena ini ukurannya, ini barometernya. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam kana idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi." Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau berwudu pertama kali, kemudian setelah itu para sahabat itu berebut untuk berwudu dengan air wudunya Rasulullah SAW. Artinya apa? Ini air mustakmal, bekasnya Rasulullah. Kemudian para sahabat sampai dikatakan seperti orang mau berperang untuk rebutan airnya Rasulullah SAW. Ini nggak apa-apa. Tapi perkara seperti ini dikhususkan untuk Rasulullah SAW. Kita cari berkah dengan bekas minumnya Rasulullah. Kita cari berkah dengan bekas wudunya Rasulullah. Kita cari berkah dengan keringatnya Rasulullah. Ini tidak apa-apa. Khusus tapi hanya untuk Rasulullah. Karena memang diceritakan keringatnya pun baunya wangi. Allah jadikan wangi. Tapi selain Rasulullah nggak ada. Iya kan? Berebut bekas wudunya kiai, berebut bekas makannya para habib mungkin. Ini tidak diperkenankan. Kalaupun kita memakan bekas makanannya bukan berarti karena cari berkahnya, tidak. Kebetulan kita datangnya terakhir, nggak kebagian, eman-eman daripada dibuang kita makan, bukan karena mau cari berkah. Sama sekali tidak dibenarkan ini. Atau ada ya kan kiai atau orang yang dikultuskan atau habib yang lewat kemudian diusap-usap badannya. Ini tidak dibenarkan. Berkah. Ya kan? Habis ngusap diusapkan ke badannya, tidak ada. Mencari berkah untuk diri. Ya kan, dalam bentuk mencari berkah seperti keringatnya, bekas wudunya, bekas minumnya, bekas makannya, itu cuma untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis yang lain, wali annahu Sallallahu Alaihi Wasallam
sabba ala Jabir min wudhu'ihi idh kana maridan. Dulu Jabir itu salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang mulia, sakit. Nah ketika itu Rasulullah SAW mengucurkan untuk Jabir yang dalam keadaan sakit itu air bekas dari wudhu Rasulullah SAW. Musta'mal kan berarti Rasulullah sudah berwudhu dahulu dengan air tersebut. Kemudian hadits yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'd tariqil Madinah wa huwa junub. Fankhanastu minhu. Jadi Abu Hurairah ini menceritakan dulu dia pernah ketemu dengan Rasulullah SAW, ya kan, mau berpapasan dengan Rasulullah di jalan atau salah satu jalan di Madinah, tapi ketika itu dia dalam keadaan junub. Akhirnya fankhanastu minhu. Abu Hurairah malu, masa saya mau menemui Rasulullah dalam keadaan junub? Antum lihat bagaimana kesopanan para sahabat. Malu mau ketemu Rasulullah dalam keadaan dirinya sedang junub. Akhirnya dia menghindar. Fadhahaba faghtasala thumma ja'a. Mandi dulu, mandi junub, kemudian datang menghampiri Rasulullah SAW. Rasulullah tahu kalau tadi Abu Hurairah menghindar. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda dan mengatakan, aina kunta ya Abu Hurairah? Kamu tadi kemana? Mau kemana kamu? Qala kuntu junuban. Aku dalam keadaan junub tadi wahai Rasulullah. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin. Saya malu kalau harus duduk bersamamu, menghadapmu dalam keadaan saya sedang junub. Kemudian Rasulullah bersabda dan mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, innal muslim la yanjus. Sungguhnya seorang muslim itu tidak najis. Seorang muslim itu tidak najis. Ini beberapa dalil yang bisa kita jadikan sandaran bahwasanya air mustakmal masih bisa kita pakai. Mungkin secara bergantian, kebetulan cuma ada satu ember, ya kan? Kita bersama-sama, ayo siapa yang duluan? Kemudian datang berikutnya, seperti itu. Atau kalau mau dibuat biar lebih terjaga, dalam artian seperti di kendi atau seperti di tempat khusus, kemudian dikucurkan, ini lebih bagus seperti itu. Tapi tetap kedudukan air mustakmal masih bisa kita gunakan berdasarkan dalil-dalil tadi yang telah kita jelaskan. Kemudian poin yang ketiga, air yang bercampur dengan benda yang suci. Airnya suci, bersih, dan bercampur dengan benda yang suci. Atau disebutkan di sini, yaitu air yang tercampur dengan benda yang bersih dan suci, seperti tercampur dengan dedaunan. Tapi bukan berarti tujuannya salah, ya kan? Mandi kembang setaman atau tujuh rupa biar kelihatan cantik terus, ya kan? Nah, ini jelas keyakinan yang menyimpang. Tapi mungkin, ya kan, dicampur dengan bunga karena memang baunya wangi, ya kan? Suaminya mau datang sebentar lagi, ini nggak apa-apa. Dalam rangka menservis sang suami tercinta, dicampur dengan wangian. Ada kan juga kadang dicampur dengan sesuatu biar baunya wangi, sehingga mandinya pun terkena dengan air yang wangi. Apakah yang seperti ini masih bisa digunakan untuk berwudu? Air yang bersih, suci, mensucikan, tapi tercampur dengan sesuatu yang tidak najis, yang suci juga. Yaitu air yang tercampur dengan benda bersih, suci, seperti tercampur dengan dedaunan atau tanah atau karat, tempat penampungan air. Kadang tempat penampungan air berkarat, makanya kita rasakan kadang airnya bau karat, tapi masih bersih. Dan karat najis? Tidak najis. Tapi mungkin pengaruhnya secara kesehatan saja, tapi najis tidak. Nah, di sini disebutkan tercampur dengan sesuatu yang bersih, namun benda tersebut tidak mengubah sifat air, warna, bau, dan rasanya, ya kan? Kadang ada juga air bersih, air suci, tapi tidak mensucikan. Kopi air kan,
bersih. Tapi bisa kita berwudu dengan kopi? Air panas? Ya kan, hitam semua kan. Berwudu dengan air teh? Nggak bisa. Atau berwudu dengan Coca-Cola? Suci, tapi tidak mensucikan. Tapi di sini kriterianya rasa, bau, ya kan, dan warnanya belum berubah. Nah, yang seperti ini masih bisa kita gunakan sebagai alat untuk bersuci. Seperti, ya kan, kadang air kemudian dikasih kapur barus. Kapur barus suci. Mungkin secara bau pun airnya bau kapur barus. Masih bisa digunakan untuk berwudu nggak? Bisa, kita gunakan untuk berwudu. Nah, seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW kepada para wanita yang sedang mengurus jenazah putrinya, Zainab. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda, "Irsilnaha thalathan." Cucilah putriku itu sebanyak 3 kali, au khamsan, atau 5 kali, au akthar min dalik, atau lebih dari itu kalau kamu pandang perlu untuk memandikannya, mencucinya lebih dari 3 kali. Subhanallah, dalam Islam kan masih hidup pun kan kita diperintahkan untuk bersuci. Ketika meninggal pun seorang muslim disucikan oleh saudara, supaya dimasukkan dalam ke liang lahat dalam keadaan dia dalam keadaan suci. Antum bayangkan kalau kita perhatikan, kafan itu apa sih? Kain yang menutup tubuh mayit. Kalau laki-laki kalau laki-laki itu sampai 3 lembar, kalau perempuan itu berapa? Sampai 5 lembar. Kain ke-1, kain kedua, kemudian kain yang separuh, kemudian kain yang menutup muka. Kalau diperhatikan seperti orang pakai hijab, pakai jilbab. Masih hidup seorang wanita muslimah diperintahkan untuk memakai jilbab. Ketika mati pun dijilbabi, ditutup. Makanya kenapa penutupnya lebih banyak dari laki-laki? Karena perintah untuk menjaga aurat wanita itu lebih besar. Tapi bukan berarti laki-laki semau sendiri, ya kan? Tidak, tetap ada batasan-batasan aurat juga yang harus dijaga oleh seorang laki-laki. Nah, di sini Rasulullah mengatakan, cuci putriku, mandikan 3, 5, atau lebihkan. Kalau kalian pandang cukup. Kepada wanita-wanita yang mencuci dan memandikan siapa? Putri Rasulullah ketika itu. In ra'aitunna dzalik. Kalau kalian melihat itu dipandang cukup. Bima'in wasidir, dengan air dan sidir. Kayak daun apa? Bidara orang biasanya menyebutkan, ya kan? Atau daun bidara. As-sidir adalah daun pohon bidara, biasanya daunnya ditumbuk lalu dijadikan alat pembersih. Waj'alna fil akhirati kafur, dan jadikan basuhan terakhirnya itu air yang dicampur dengan kafur. Maksud kafur ini apa? Kapur barus. Nah, ini sebagai bukti dan dalil bahwasanya air yang bersih apabila tercampur dengan sesuatu yang bersih, selama tidak merubah warna, rasa dan baunya, masih bisa kita pakai untuk bersuci. Nah, kemudian di sini ada sedikit peringatan, jika sebuah benda telah mengubah bentuk dasar air seperti berubah menjadi teh, jus atau yang lainnya, maka air tersebut tidak sah digunakan untuk bersuci karena tidak lagi dinamakan air. Anda megang jus jeruk dinamakan air atau jus? Ya kan? Jus. Ya kan? Kopi dinamakan air atau kopi? Kopi. Ini kopi. Kalau mau dinamakan air ya tetap air kopi. Tetap. Dan orang akan menyebutnya itu kopi. Teh tetap akan dinamakan teh dan bukan lagi air. Ya. Kemudian yang keempat, ya kan, air yang bercampur dengan najis namun tidak mengubah sifatnya. Air yang bercampur dengan najis namun tidak mengubah sifat dari air tersebut. Dijelaskan dengan secara lebih rinci di sini, yaitu air yang telah tercampur dengan benda najis
seperti air kencing, bangkai atau selainnya, namun tidak mengubah salah satu sifat dari air tersebut. Disebutkan di sini air semacam ini tetap dianggap suci berdasarkan hadis Rasulullah SAW tentang sumur Budha'ah. Sumur Budha'ah itu adalah sebuah sumur, ya kan, atau mata air yang memang jumlah airnya itu cukup banyak, dan kemudian kadang ketika hujan atau ketika ada sebagian bangkai yang terseret dan masuk ke dalam sumur tersebut. Tapi karena debit airnya itu banyak, tidak merubah rasa, warna maupun bentuknya. Maka ketika itu mereka bertanya kepada Rasulullah dan dikatakan innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu masih tetap suci dan tidak dinajisi oleh benda apapun. Maksudnya manusia saat itu membuang kotoran di pinggir sumur, dan terkadang air hujan membawa kotoran tersebut ke dalam sumur, akan tetapi debit air sumur yang tinggi sehingga tidak terpengaruh oleh kotoran tersebut dan tidak pula berubah bentuk dan sifat air tersebut, sehingga secara kedudukan masih bisa dipakai. Nanti ada pembahasan secara rinci karena ulama berbeda pendapat tentang permasalahan ini. Ada yang mengatakan, ya kan, yang penting ukurannya adalah, atau barometernya, air itu tidak berubah warna, bentuk dan rasanya. Sedikit ataupun banyak, selama tidak berubah bentuk dan rasanya, maka masih bisa kita gunakan untuk berwudu. Ada ulama lain yang mengukur dilihat, karena mereka berdasarkan dengan hadis kullah, ya kan. Kalau kurang dari 2 kullah berarti walaupun tidak berubah warna dan bentuknya, maka sudah dianggap, ya kan, najis, nggak bisa digunakan. Kenapa? Karena debitnya sedikit. Tapi lebih dari 2 kullah itu biasanya akan menang, karena jumlahnya debit air, maka masih bisa digunakan. Nanti mungkin bisa kita bahas sedikit supaya kita selesaikan ini dulu, jadi kita bisa paham. Kemudian yang terakhir, air najis. Nah, air najis ini yaitu air yang tercampur dengan benda najis dan mengubah bentuk salah satu sifat air tersebut, baik bau, rasa ataupun warnanya. Air semacam ini adalah najis berdasarkan kesepakatan ulama dan haram untuk digunakan. Nah, perbedaan pendapat tadi, ya kan, tentang hukum air di sini disebutkan dalam buku Al-Fiqh Al-Muyassar yang dikarang oleh Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad At-Tayyar. Secara ringkas dia menjelaskan tentang hukum air apabila terkena najis akan tetapi tidak berubah sifatnya. Ittafaqal fuqaha ala anna al-ma' idza khalatathu najasa wa ghayyarat ahadu awsafihi. Para ulama itu sepakat, tidak ada perbedaan pendapat apabila ada air bercampur dengan najis kemudian berubah, ya kan, salah satu dari sifat air tersebut, maka ulama sepakat bahwasanya air itu najis, baik banyak maupun sedikit. Air Ciliwung, kali kan, mengalir, tapi bisa digunakan buat wudu, dan hancur lebur, Pak. Sudah bukan air lagi, sampah. Nah, kalau permasalahan ini ulama sepakat, kalau ada air tercampur dengan benda najis, ya kan, dan merubah salah satu dari sifat air tersebut sedikit atau banyak, ulama sepakat. Seperti disebutkan di sini, waqad naqala Ibnul Mundhir al-ijma' ala dzalik. Ibnul Mundhir telah menukil kesepakatan tersebut seperti dijelaskan dalam kitab Asy-Syarhul Mumti'. Lakinnahum ikhtalafu fil ma' idza khalatathu an-najasa wa lam taghayyara ahadu awsafihi. Permasalahannya adalah mereka berbeda pendapat apabila ada air tercampur dengan sesuatu najis, akan tetapi tidak merubah air tersebut, masih tetap airnya, warna, bau, dan rasanya. Seperti mungkin, ya kan, nggak sengaja kita bawa anak kita, ada ember dalam kamar mandi yang memang kita tampung air bersih,
Kemudian ketika kita bawa, belum sempat kita masuk kamar atau belum sempat kita kita bawa ke kloset, tahu-tahu udah kencing ini anak kita sendiri, dan kencingnya itu menetes di air. Di tempat penampungan air misalnya. Apakah kita buang semua air tersebut? Mungkin ada lebih dari 12 liter air tersebut. Kadang kan kita nampung di sini. Atau mungkin kadang yang namanya anak kecil masuk melihat air dikencingi aja, cuhur air tersebut. Tapi karena debitnya banyak, tidak merubah rasa, bau dan warnanya, masih tetap air tersebut. Nah, ini ulama berbeda pendapat itu. Berbeda pendapat dalam dua pandangan. Yang pertama, anal ma idza khalatathu najasah wa lam taghayyar ahada awsafihi fa huwa tahir. Bahwasanya air apabila tercampur dengan najis dan tidak berubah salah satu dari sifatnya, maka dia dalam keadaan suci. Sawa'un kana kathiran aw qalilan, banyak maupun sedikit. Ini seperti diriwayatkan oleh Imam Malik dan salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad. Dan pendapat ini yang dipegang oleh sebagian dari ulama Syafi'i, dan pendapat ini yang dipegang oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pokoknya patokannya apa? Selama belum berubah warna, bau dan rasanya. Sedikit banyak nggak jadi ukuran. Pokoknya ukurannya salah satu dari sifatnya belum berubah, rasa, bau dan warnanya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, anal ma idza khalatathu najasah falam taghayyar ahadu awsafihi fa innahu yunzaru ila al-ma min haitsul qullah wal kathrah atau min haitsul qillah wal kathrah. Bahwasanya air apabila tercampur dengan najis dan tidak berubah salah satu dari sifatnya, yang perlu dijadikan patokan di sini adalah debitnya, banyak sedikitnya air tersebut. Fa in kana al-ma' qalilan fa innahu yanjis. Kalau misalnya air itu sedikit, maka dihukumi najis. Wa in kana katsiran, apabila air tersebut banyak, tidak dihukumi najis. Ini seperti dijelaskan dalam mazhab Hanafi dan salah satu riwayat juga dari Imam Malik, ya kan, dan merupakan mazhab dalam Syafi'i dan masyhur juga dalam mazhab Imam Ahmad. Seperti itu, karena mereka bersandaran dengan hadis kullah. Dan yang rajih di sini disebutkan, atau yang paling kuat pendapat yang dibawa oleh pendapat pertama yang dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah dan Syekh Shalih Al-Utsaimin. Karena dia berpegangan dengan hadis al-ma' tahurun la yunjisuhu syai'. Air tersebut bersih dan tidak terkotori najis oleh sesuatu apapun. Wa hadza yashmalul qalil wal katsir. Hadis ini mencakup banyak atau sedikitnya air. Wa yustathna min dzalik, akan tetapi dikecualikan apabila najis tersebut merubah salah satu dari sifatnya. Maka berarti tidak bisa digunakan untuk bersuci. Li'annal asal fil miyah at-taharah, karena hukum asal air itu adalah suci. La ya'dilu anha, dan tidak berpaling dari kesuciannya illa bidalil, kecuali dengan tanda-tanda yang jelas, yaitu warna, bau atau rasanya, seperti itu. Tapi pendapat kelompok kedua tadi berdasarkan dengan hadis itu, hadis kullah, ya kan? Kalau lebih dari 2 kullah maka masih bisa dipakai, kalau kurang dari 2 kullah maka masuknya najis, seperti itu. Wallahu a'lam. Sedikit lagi di sini dijelaskan juga beberapa permasalahan. Hukum dasar air adalah suci. Ketika seseorang menemukan kubangan air dan ragu apakah air itu suci atau najis, maka hukum asalnya adalah suci, dan ia boleh menggunakannya selama rasa, bau dan warnanya tidak berubah. Kemudian boleh nggak kita berwudu dengan air Zam-Zam? Ada orang merasa risih, kaget, apalagi bingung, air Zam-Zam kok buat wudu? Iya betul, karena di Indonesia nggak ada air Zam-Zam. Masa orang hujannya aja tiap
tiap hari nggak berhenti masa air zam-zam mau buat mandi. Ya lebih baik buat minum. Tapi kalau di Masjidil Haram kan memang banyak orang yang mengguyurkan ya kan, dan bahkan berwudu dengan air zam-zam ya kan. Dan Rasulullah sendiri pernah meminta sijil. Sijil itu adalah gayung, satu gayung air zam-zam, lalu beliau meminum dan sisanya digunakan untuk berwudu. Itu sendiri dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian satu permasalahan lagi sebelum kita tutup untuk tanya jawab, as'arul adamiyin wa bahimatul an'am, bekas ya kan minumnya manusia air Adam, Bani Adam atau hewan. Ini bagaimana? Boleh nggak digunakan untuk wudu? Mungkin ada air, kemudian air tersebut ya memang terbuka, mungkin bekas hujan atau apa ya, airnya bersih, tapi ada sapi datang terus minum misalnya, atau ada binatang lain datang ke situ, kucing minum. Kadang di rumah pun ya kan, orang yang melihara kucing kan, karena sudah terlatih mau buang air besar kamar mandi, mau kencing kamar mandi, ngerti ya kan? Kucing aja ngerti, kok manusia kencing sembarang seperti itu ya kan? Kadang dia mau minum lompat ke tempat penampungan air, dia minum. Nah, ini kan berarti bekas diminum dengan kucing. Atau mungkin air ini saya gunakan untuk minum, kemudian untuk wudu. Ini bekas minum kan, bekas abab ya kan? Atau mulut saya. Kemudian saya berikan kepada istri, ini wudu nih, masih ada air. Bisa apa enggak? Bisa. Kan? Dijelaskan di sini, huwa ma baqiya fil ina ba'da syurbi syarib minhu, ya kan? As-sur di sini artinya adalah apa? Bekas, air bekas, ya kan? Dalam sebuah tempat yang digunakan untuk minum, baik manusia atau misalnya binatang, apakah bersih atau tidak? Fal adami tahir wa su'ruhu tahir. Ini jelas. Bani Adam itu, manusia itu suci, dan bekas minumnya pun suci. Sawa'un kana musliman atau kafir, baik orang muslim atau orang kafir. Atau mungkin bisa jadi teman kafir habis minum, aduh nggak ada air lagi buat wudu nih, biar sini. Saya gunakan wudu, bisa apa enggak? Kan kalau orang kafir itu kan najisnya najis maknawi, bukan berarti badannya najis seperti itu. Seperti itu, karena keyakinan mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, secara hukum asal mereka bersih. Dan mungkin bekas minumnya pun bisa kita gunakan untuk berwudu. Wa kadzalikal junub wal haid, orang yang sedang dalam keadaan junub atau haid tetap ya kan? Nggak apa-apa kita gunakan untuk berwudu. Wa qad tsabata anna Rasulullah SAW, seperti dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan al-mu'min la yanjus, mukmin itu bukan najis atau tidak najis. Rawahu Muslim. Wa an Aisyah, dari Aisyah dijelaskan annaha kanat tashrab minal ina wa huwa haid. Rasulullah dulu Aisyah minum dari bejana sedangkan dia dalam keadaan haid fayakhudhu Rasulullah SAW, kemudian bejana bekas minumnya Aisyah tadi diambil oleh Rasulullah, fayadha'u fahu ala mawdhi'i fiha, kemudian Rasulullah meminum bekas minumnya Aisyah dari tempat Aisyah minum dengan mulutnya. Jadi mungkin gelas ya, Rasulullah melihat Aisyah minum dari sebelah sini, maka Rasulullah ambil dan Rasulullah minum pun dari bekasnya Aisyah ketika itu. Nah, ini salah satu keromantisan Rasulullah SAW yang mungkin bisa kita praktekkan. Kemudian Rawahu Muslim, waqad ajma'al ulama, dan para ulama pun sepakat ya kan akan kesucian bekas minumnya binatang yang diperbolehkan untuk dimakan. Binatang seperti kambing kan boleh dimakan kan? Dan bahkan nanti akan kita jelaskan kotoran kambing najis enggak? Secara hukum kotoran kambing tidak najis. Kotor memang, tapi najis tidak.
kotoran sapi, kotoran kerbau, ayam, baunya masya Allah mantep banget. Tapi secara najis tidak najis. Tapi sebagai seorang muslim kebersihan yang kita bersihkan. Masa ada orang ngomong temblek lancung didiam kan? Minyak wangi apapun disemprotkan kalah kan? Seperti itu. Jadi hewan, bekas minumnya hewan yang dagingnya masih boleh kita makan, ya kan? Itu ulama pun sepakat bahwasannya suci. Dan kembali lagi selama bau, rasa dan warnanya tidak berubah. Amma ma la yu'kal lahmuhu, adapun binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Ini permasalahannya. Binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya kasibah, seperti binatang buas, wal himar, atau seperti keledai, ya kan? Keledai negeri itu nggak boleh dimakan dagingnya. Tapi kalau keledai hutan, wahsy, maksudnya zebra, itu boleh dimakan dagingnya, iya. Tapi yang jinak itu malah diharamkan. Padahal kan mirip dengan kuda kan? Iya. Tapi antum subhanallah, kuda boleh, masih boleh. Tapi himar tidak boleh. Wa ghairu, adanya selainnya fasahih anna su'ruha tahir. Nah, kalau binatang yang ini tidak boleh dimakan dagingnya gimana? Boleh nggak? Kita berwudu dengan bekasnya. Mungkin orang yang hidup di hutan, ada singa kehausan, datang ke tempat penampungan air kemudian minum terus pergi. Atau seperti ini mungkin kok dibahas atau apa? Tapi kadang-kadang mungkin kita perlukan hukum-hukumnya dalam saat mungkin tidak ada air. Nah, maka yang seperti ini an-nasu'raha tahir wa la yu'athir fil ma. Tetap walaupun binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka bekas minumnya pun tetap dihukumi dengan suci dan tidak mempengaruhi air. Wa bi khassa idza kana al-ma' katsir, apabila airnya itu dapatnya banyak. Kembali lagi selama warna, bau dan rasanya tidak berubah. Amma idza kana al-qalilan wa taghayyar bisabab syurbiha, adapun kalau airnya sedikit kemudian dengan minumnya binatang tersebut berubah warna, bau dan rasanya, maka dihukumi najis, enggak boleh. Dan dalilnya adalah hadis as-sabiq, hadis annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil ma' wa ma yanubuhu minad dawab was sibah. Rasulullah pernah ditanya tentang air yang di situ air tersebut bekas diminum oleh binatang ternak ataupun bahkan binatang yang buas. Faqala, disebutkan, ini hadis yang jadikan permasalahan tadi, idza balagal maqullatain lam yahmilul khabath, apabila air itu lebih dari 2 kullah maka tidak membawa kotoran, atau artinya bisa mengalahkan kotoran. Makanya orang Indonesia kalau namakan kamar mandi kolah kan? Kulah. Iya kan, ini dari ini kulah, artinya tempat nampungan air. Dan sabda Nabi Muhammad SAW fil hirra waqad syarabat minal ina, ada kucing yang telah minum dari bejana. Maka Rasulullah bersabda, innaha laisat binajis, sungguhnya kucing itu tidak najis. Dagingnya dimakan nggak boleh, ya kan? Tapi secara anunya nggak najis. Kotorannya najis, jelas. Karena binatang yang tidak boleh dimakan. Binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, kotorannya najis. Tapi binatang yang boleh dimakan dagingnya, kotorannya tidak najis. Kata Rasulullah, sungguhnya kucing itu tidak najis. Innama hiya minat tawafin alaikum wa tawafat. Sungguhnya dia itu termasuk binatang yang suka berkeliaran di rumah, kadang di jalan. Ya? Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Wali annahu yushaqqu taharrus fiha fil ghalib, karena kadang-kadang sulit, kadang kita mau menjaga pun sulit. Kadang-kadang mereka masuk lewat atas, tahu-tahu mendadak sudah ada di dalam rumah apabila tidak tertutup dengan rapi. Falau qulna binajasati su'riha, kalau kita katakan bekasnya itu najis dan diwajibkan untuk kita mencucinya,
itu ada kesulitan bagi manusia. Wa hiya marfu'ah an hadhihi ummah. Perkara yang seperti itu jelas diangkat, dimudahkan oleh Allah kepada manusia. Nah, kemudian su'rul kalb. Tadi kucing ya, kalau anjing gimana? Kalau yang minum anjing ini. Karena ada khusus hukum berhubungan dengan kenajisan anjing, khususnya dalam mulutnya, air liurnya. Fa amma su'rul kalb fa innahu najis. Adapun bekas minumnya anjing najis. Wa kadzalikal khinzir. Begitu juga apa? Babi. Amal kalb adapun anjing. Kenapa? Karena seperti diriwayatkan dalam hadis Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda, tuhur ina ahadikum idza walagha fihil kalb. Cara membersihkan bejana salah satu di antara kalian apabila dijilat oleh anjing, an yughsilahu sab'a marrat, dicuci 7 kali. Ulahunna biturab, yang pertama dicuci dengan tanah. Ini sudah diriwayat Bukhari dan Muslim. Adapun khinzir falinajasatihi dijelaskan untuk masalah babi ini, kenajisannya, kotornya, joroknya, karena tidak ada binatang seperti babi kotornya. Hidup dengan kotorannya. Dan binatang yang tidak punya rasa cemburu babi. Babi itu kalau mau ditaruh 5 pejantan, 1 betina nggak berkelahi, gantian. Tapi coba kucing, taruh 2 pejantan 1 betina, perang dulu sampai mati, siapa yang mendapatkan? Tapi permasalahan di sini adalah fa innahu rijs. Rasulullah katakan, apa Allah berfirman, sungguhnya babi itu adalah rijs, najis. Makanya kenapa bekasnya pun tidak bisa kita gunakan untuk mensucikan diri, artinya najis. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas. Apabila ada pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab. Dan saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.